Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkira naf'a wal intiba wal ifadah wal istifadah. Man hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigaa wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembacaan kitab Nasaihud Diniyah wa Wasail Imaniyah. Kemarin pada pembahasan pada hadis Nabi wa qala alaihi salatu wassalam man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, man shoma, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, wa qamahu, dan melakukan qiyamul lail pada malam bulan Ramadan, imanan ay at-tasdiq bi wa'dillah, karena iman, karena membenarkan dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka diampuni bagi orang yang berpuasa, ma taqaddama min danbihi, apa yang sudah terdahulu, min danbihi, dari dosa-dosanya. Qultu wal imanu, yang disebut imanan. Apa yang disebut imanan di sini? Wal imanu huwa at-tasdiqu bi wa'dillah. Iman yang dimaksud adalah at-tasdiq, membenarkan, pembenaran, bi wa'dillahi, dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihtisaban, wal ihtisabu, apa al-ihtisab? Wa al-ikhlasu lillah, ialah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa orang yang menjalankan saum Ramadan karena memang ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, ya, mereka mau berlapar-lapar karena memang dia tunduk patuh kepada perintah yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang puasanya betul-betul imanan wahtisaban, betul-betul karena memang yakin dengan janji Allah, betul-betul memang ikhlas dengan apa yang Allah perintahkan, maka yang dijanjikan oleh Allah adalah orang tersebut ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni baginya dosa-dosa dia yang terdahulu. Maka begitu masuk Idul Fitri, orang tersebut bersih dari dosa, ya, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, seperti bayi yang baru, kayaumin waladathu ummuh, kayak bayi yang baru dilahirkan ibunya bersih, kalau memang puasanya benar, ya, puasanya memang berdasarkan imanan wah ihtisaban. Tapi kalau ada unsur lain, diajrin nas, karena aku pengen dilihat orang dan lain sebagainya, nah itu lain lagi urusannya. Karena puasa itu adanya di dalam hati. Nah, kita kalau di hadapan manusia bisa kita bohong,
Ya, lagi sepi kita minum, nggak ada yang tahu. Puasa ente, masa. Kalau yang kayak begitu bisa terjadi kan? Kalau puasanya bukan karena Allah, masih bisa bohong, masih bisa ngumpet-ngumpet. Tapi kalau memang merasa diri kita diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, enggak bisa dibohongin. Kalau semua orang merasa dirinya diawasi terus sama Allah, benar semua orang. Seperti dia lagi puasa. Ya, mau makan batal. Nah, jadi padahal sendirian di kamar. Ya, di kamar enggak ada orang. Yang ada hanya dia dengan makanan itu. Nah, gitu ya. Sama Allah yang Maha melihat. Enggak ada siapa-siapa. Muhyiddin habis nyapu masuk kamar, ada Indomie hangat. Di atas aja telur 2. Ya, jam 12 siang ada Indomie 1 mangkok, telurnya 2. Sebelahnya teh manis pakai es. Orang lain nggak tahu. Seandainya dia tidak jujur, dia makan, orang nggak tahu. Tapi Allah, disinilah puasa melatih kita untuk berlaku jujur. Ya, rasa diri kita betul-betul diawasi sama Allah Ta'ala. Kalau kok manusia bisa dibohongin, kan ada cerita lucu. Ada suami sebelum berangkat kerja sahur dia, karena ngantuk sahurnya ala kadarnya, ya, pakai sayur toge gitu kan, dan makan. Berangkatlah dia kerja. Jam 12 masuk warteg. Yang kelihatan mata kakinya doang tuh. Lapar dimakan gak kira-kira pakai kangkung. Pakai kangkung, tumis kangkung, bintang manis kekenyangan, masuk angin, pulang. Begitu pulang, muntah ugar. Bininya kaget lah. Perasaan tadi sahur pakai toge. Kok muntahnya kangkung, toge kalau di dalam perut berubah jadi kangkung. Ya artinya bisa dibohongin manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini urusan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Menerima memang disuruh lapar ya kita lapar, disuruh menahan ya menahan. Makanya sawabuhu jannah, balasannya surga. Karena kita pasrah saja, suruh puasa ya kita puasa, menahan lapar, makan, minum. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau sekolah Ramadan 1 bulan ini berpengaruh kepada orang merasa diri diawasi terus, dia akan jadi baik semungkin. Apalagi dia mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dapat deh. Amin. Ya, jadi imanan di sini at-tasdiq bi wa'dillah, membenarkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban dan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah. Kalau mau sih berlapar-lapar, saya hamba Allah. Apa yang Allah perintahkan saya kerjakan. Totalitas, tanpa terkecuali. Nah, itu baru. Itu namanya taat ya sebenarnya. Tapi dengan catatan-catatan tersendiri. Baik, lanjut. Walis-shaimi adabun la yakmulu siyamuhu illa biha. Walis-shaimi, dan bagi orang yang berpuasa, adabun, ada etikanya. Ada akhlak yang mesti dijaga. Kalau orang lagi berpuasa supaya puasanya sempurna. La yakmulu, tidak menjadi sempurna siyamuhu, puasanya seseorang, illa biha, kecuali dengan adab yang mesti dipelihara. Ada aturannya, ada etikanya. Nah, di antaranya apa? Famin ahammiha, dan dari yang aham. Aham itu lebih muhimun, penting. Ahammu lebih penting ya. Al-aham cuman muhim. Ada
pepatah Arab gitu. Al-aham tsummal muhim. Dahulukan yang lebih penting baru yang sekedar penting. Dahulukan yang memang sangat perlu baru yang sekedar perlu. Apalagi di saat kayak begini nih. Ya, kita jangan terlalu konsumtif. Yang perlu aja. Jangan tabzir, jangan berlebihan. Ya. Zaman lagi sulit. Ya. Biar kata punya duit tapi tetap harus ngerem. Jangan dilepas begitu aja. Ya. Kalau kita mengeluarkan uang, usahakan bagaimana sambil mengeluarkan uang sambil menolong orang. Sesama saudara muslim. Ini yang saya anjurkan kepada semua yang menyaksikan pengajian ini. Di zaman kayak seperti ini kita harus ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Harus saling menolong pada saudara sesama muslim. Usahakan belanja, cari warung-warung orang Islam yang terdekat, apa, sayuran, kebutuhan sembako dan lain sebagainya. Cari warung-warung tetangga kita, apalagi dia bisa nganter. Dahulukan belanja di toko-toko sesama orang Islam. Ya, karena kalau lagi susah kita yang saling tolong-menolong ya sama muslim. Ya. Orang-orang yang selama ini kita bikin kaya, giliran susah pada pulang deh ke Singapura. Ya. Itu Indonesia lagi sulit, dia pada pulang deh ke Singapura. Kita sebagai orang Indonesia asli pribumi, ya memang ini negeri kita, mau nggak mau kita tetap tinggal di sini, lahir di sini, hidup di sini, mati di sini. Kita pertahankan, maka tetap kita yang saling tolong menolong. Ya, dalam keadaan sulit begini nih, belanja, kalau bisa cari sesama orang Islam, hidupkan tuh warung-warung tetangga. Kalau dia bisa misalnya pesan pakai telepon antar, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Jadi ekonomi umat yang kecil-kecil jadi hidup. Mudah-mudahan ini sebuah kesadaran gitu ya. Ya. Tapi itu pun dahulukan yang aham. Al-aham tsummal muhim. Yang penting-penting deh. Yang sekedar perlu nggak perlu jangan. Misalnya besok lebaran, ya kalau memang harus beli baju baru ya beli, tapi yang sewajarnya aja. Jangan yang terlalu mewah-mewah, jangan. Sekedar ya memuliakan Idul Fitri ya bolehlah, tapi jangan sampai berlebihan, nggak boleh. Israf berlebihan nggak boleh. Famin ahamiha, dan diantara yang paling penting harus diperhatikan ketika kita berpuasa adalah ayyahfadha lisanahu anil kadhibi wal ghibati. Di antara adab orang yang berpuasa yang harus dijaga adalah yang paling aham, yang paling penting, an yahfadha lisanahu. Ia harus menjaga lisanahu, lidahnya, anil kadhibi wal ghibati, dari berdusta, berbohong, wal ghibati, dan ghibah. Ya. Jaga tuh, itu yang paling penting nomor satu tuh. Bukan sekedar jaga makan, jaga minum, tapi jaga lidah dari bohong. Ya. Masa puasa masih bohong? Gimana? Puasa masih ngomong-ngomongin orang. Makanya jangan dibiasakan deh. Ya, kumpul-kumpul yang nggak perlu, kalau ujung-ujungnya akhirnya jadi apa itu ghibah? Atadruna mal ghibah? Apa yang kamu ketahui tentang ghibah? Dzikruka akhaka ma la yaqra. Kita menyebutkan keburukan saudara-saudara kita, keburukan orang lain kita sebut-sebut, nggak boleh tuh. Ya,
Katanya si Iqbal habis lebaran lamarannya. Misalnya gitu, misalnya. Sama siapa? Anu. Ya, padahal itu belum pasti gitu kan. Ya, disebutin padahal si Anu ini jangan. Kalau ada orang yang kita ngobrol nih. Tahu satu orang nyebut udah mulai deh tuh. Mulai nyebut kejelekan orang, ya. Kekurangan orang yang dia tidak suka. Soain. Ini soain. Terus. Nah, gitu. Diam. Nah, natakalam anil akhir. Dan natakalam an uyubin nas. Nah, nufisiyah. Nah, gitu kan. Terus. Nah. Mengingatkan. Karena orang ngomongin orang itu bumbunya banyak, sedap. Ada. Betul. Apalagi yang diomongin orang yang pernah kita gede sama dia, bikin bikin keluar semua. Dalam puasa sadar dia lagi puasa, puas ada kepuasan. Gua ada temennya nih. Jangan. Ya itulah yang dikatakan naum shaim ibadah wa sumtuhu tasbih. Puak tidurnya orang puasa itu ibadah, kemudian diamnya tasbih. Lebih baik tidur daripada enggak tidur tapi ghibah. Lebih baik diam daripada ngomong tapi ngomongin orang. Jangan lagi puasa. Percuma sia-sia puasa kita. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsy. Buat apa kita puasa kalau cuma nahan lapar, cuma nahan haus, enggak ada pahalanya, enggak ada apa-apanya. Gara-gara kita rusak puasa kita dengan lidah kita yang suka riba. Lidah kita yang suka berbohong sama orang. Jujur aja, jujur. Ya, kalau jujur mujur. Ada orang yang hobinya maksiat. Satu waktu datang menghadap Rasulullah, pengen masuk Islam. Begitu Nabi tahu nih orang hobinya maksiat. Dia tanya, ya Rasulullah, Islam itu apa? Kalau bahasa kitanya, Islam itu tidak bohong. Islam itu agama yang jujur, melarang orang berdusta, berbohong. Itu doang. Iya, saya pulang deh. Ya, karena Nabi tahu yang nanya ini orang yang suka berbuat maksiat. Itu sampai di rumah dia mau melakukan maksiat lagi, dia nanya lagi. Kalau saya maksiat lagi, ntar saya menghadap Rasulullah, saya ditanya, saya jawab jujur, saya takut, saya masih jadi orang Islam tapi masih berbuat maksiat, saya bohong. Islam itu nggak boleh. Nah, lebih baik saya nggak usah berbuat maksiat lagi. Nah, akhirnya ini orang jadi berubah. Itulah baginda Rasul. Ucapannya memang wahyu dari Allah Subhanahu. Nah, ini bagaimana orang kita mengaku umat Nabi Muhammad tapi mulut kita tidak jaga, masih suka bohong. Ya. Ayatul munafiki ayatul munafiki idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina. Tanda-tanda orang munafik ada 3. 1, idza haddasa kadzaba. Kalau ngomong bohong terus, dusta terus. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkar. Ya utang sama orang tarsok. Ya. Kadang-kadang anaknya disuruh bohong. Neng kalau nanti ada ibu itu datang bilang emang nggak ada ya. Wah, nah, anak kecil jujur. Ibu ada, kata ibu kalau ibu datang bilang ibu nggak ada. Jujur. Wa idza wa'ada wa idza atumina. Nah, kalau diberikan kepercayaan dia, ya nanti ini ayatun nifaq. Tanda-tanda kemunafikan. Naudzubillah. Orang munafik itu apa ya? Yang kerok.
selalu bikin masalah. Di mana aja ada orang munafik, di situ ada masalah. Orang munafik masuk masjid, masjid kagak beres-beres. Ayo aja diutak-utak, dicari-cari aja kesalahan DKM, kesalahan pengurus, kesalahan ini. Akhirnya itu masjid kagak beres-beres. Bahaya. Orang munafik masuk masjid bahaya. Orang munafik masuk pesantren bahaya. Orang munafik masuk apa saja bahaya. Karena munafik itu bermuka dua. Ya. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu bahayanya munafik begitu tuh. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kalau dia berjumpa dengan orang mukmin dia mengatakan amanna, gue juga beriman sama lo. Sama. Di depan orang-orang mukmin dia bilang gue juga mukmin. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi kalau mereka kembali kepada para pemimpin mereka, para pembesar mereka, inna ma'akum, kami tetap setia kok sama kalian. Inna ma nahnu mustahzi'un, kami cuma pengen mengolok-olok saja. Nah itu rasanya. Pengen, ini bahaya munafik. Ya, ketika di zaman Rasulullah juga orang munafik kalau diajak perang alasannya banyak. Pengen dapat rukhsah, pengen dapat keringanan. Padahal dia mampu. Dia menolak untuk diajak perang. Tapi begitu Rasulullah perang, membawa ghanimah dan kemenangan, baru dia mengaku-ngaku kalau kami semua ma'dzur. Nah, ini bahaya. Hati-hati. Jaga, jauhkan. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, lindungi aku dari penyakit munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya al munafiqin, orang-orang yang munafik itu fi darkil asfali minan nar, tempatnya di neraka yang paling bawah, aspal. Aspal safilin. Aspal, jalan aspal. Ya, di neraka yang paling bawah. Kalau kafir ketahuan kafirnya, terang-terangan kafir, bisa diperangi. Ini enggak, pora-pora terus, tujuannya merusak terus. Nah ini bangsa ini juga kalau banyak orang munafiknya rusak, nggak udah. Ya, kalau kita tuh bicara jujur, kulil haq walau kana murran, ngomong tuh apa adanya. Orang kalau bicara apa adanya, jujur, hidup merdeka, nggak ada beban. Sekali aja bohong, aduh, cari-cari celah pembenaran, ini bahaya. Ayo puasa melatih kita untuk jadi orang jujur, makanya jaga lisan, jangan bohong. Itu yang pertama. Ayah fadhal lisanahu anil kadhibi wal ghibati. Di antara etika, adab orang yang berpuasa yang mesti dijaga adalah menjaga lisannya anil kadhibi wal ghibati, dari berdusta, berbohong dan ghibah. Wa anil khawdi fi ma la ya'ni. Nah, ini nih. Juga harus menjaga lisannya dari apa-apa yang tidak pantas untuk dikerjakan atau diucapkan. Ya. Yang enggak perlu-perlu jangan diomongin gitu. Ya. Yang enggak penting-penting deh mendingan diam daripada ngomong kagak ada manfaatnya. Diam itu emas. Ya. Orang mukmin itu kata Nabi, faliyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya kalau ngomong yang bagus, yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam aja. Makanya ada sahabat yang saking takutnya salah ngomong kemana-mana, ambil batu di kolom-kolom tuh batu. Sahabat siapa tuh ya? Saya bakar apa langsung. Saking takutnya ngomong yang nggak perlu. Ya. Kalau perlu ya, kalau mau ngomong yang baik gitu. Berzikir, baca sholawat, apa segala macam. Kalau nggak perlu jangan
kalau jangan deket-deketan sama orang banyak ngomong deh. Ujung-ujungnya gibah. Ngomong aja kayak burung apa namanya? Aduh, pegal kuping dengarnya. Ada aja ya. Aduh. Orang mukmin itu faliyakul khairan aw liyasmut. Kalau mau ngomong yang baik, kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Ya, makanya latihannya kalau kita mau berubah, kalau bisa hindari dulu melakukan kumpul-kumpul yang kira-kira menimbulkan salah ngomong dan lain sebagainya. Kan gara-gara itu kan sering ngumpul ngomong akhirnya ada yang tersinggung ribut. Lagi puasa, karena ribut akhirnya saling caci maki padahal dia lagi puasa, rusak semua jadinya. Udah mendingan di rumah saja, baca Quran, ngantuk tidur, bangun wudhu baca lagi. Ya gitu aja udah, daripada kumpul akhirnya gibah, ngomong yang nggak perlu ngelabak gitu loh, ngelabak ngomong ngalor ngidul nggak ada intinya. Ada orang begitu, ada tuh ngomong aja berhentinya kudunya pakai karung basah. Bocor halus. Ay, baca dia ngomong aja. Kita yang dengerin gua mau usir. Dia takut gua tersinggung, gua diamin yang kepala gua puyeng kan gitu. Nah, jaga tuh yang nggak perlu tinggalin kalau lagi pas. Ya. Ngomong yang nggak perlu. Asratul kalam, banyak omong. Ya. Wa ayyahfadhu ainahu wa udhunahu anin nadhri wal istima'i ila ma la yahillu lahu. Wa ayyahfadhu, dan yang berikutnya adalah menjaga ainahu, matanya, wa udhunahu, dan telinganya, anin nadhri, dari melihat, wal istima'i, dan mendengar, ila ma la yahillu lahu, kepada apa yang la yahillu lahu, yang tidak halal. Jaga mata, awas ya. Ini etika yang paling penting yang mesti dijaga orang puasa, jaga mata. Jangan menonton apa yang tidak halal, awas. Yang pada pegang handphone, yang lihat TV, apalagi puasa, awas, hati-hati, usikum. Iya, kalau nonton orang masak sih ya boleh-boleh aja. Cuman kalau kira-kira nonton orang masak lagi siang hari bikin ngeces ya, jadi makruh. Kamu lagi puasa yang ditonton orang makan itu tuh, apa yang makan porsi banyak banyak. Iya, makan itu nggak boleh, itu nggak benar, itu ajaran siapa itu? Masa orang makan rendang 4 kilo sendiri? Allah, mau lagi puasa jam 4 nontonnya gituan. Aduh, bukan baca gimana sih ya? Nah, ini malah yahil, jangan melihat yang tidak halal. Ya, jangan, kayaknya jangan. Ya, untung aja nih pada lagi pada disuruh di rumah nih. Kalau enggak nih, masya Allah, habis sahur, sebaik subuh pada main di jalanan, pada ngelihat yang pura-puranya lari pagi. Kemarin bukan bulan Ramadan kagak pada lari pagi. Bulan puasa aja pada lari pagi pakai celana pendek. Aduh, ini gimana puasa kayak gini? Kenapa dia kayak gitu? Jahil. Karena semalam kita bahas, orang bodoh itu dia tidak sadar dirinya melakukan perbuatan maksiat. Ya, dia nggak sadar bahwa dirinya terjebak dalam kemaksiatan karena bodohnya. Makanya orang jangan bodoh, belajar. Supaya nggak bodoh, belajar.
ya, ngaji, ya, pesantren, ya diajarin ilmu agama, ya diajarin hukum, ya biar bisa baca Quran yang benar, biar diajarin cinta kepada Rasulullah, diajarin berbakti kepada orang tua. Itu di pesantren tuh, gitu ya. Nah, anak santri yang udah pada di pesantren di rumah amalin ilmunya, ya. Puasa jangan nonton TV mulu, di televisi itu banyak maksiat, ya meskipun ada bagusnya tapi banyak maksiatnya. Ya, kalau kita nggak jaga mata, ya rusak jadi puasa kita. Ayyahfadhu ainahu, menjaga matanya, wa udhunahu, dan telinganya, anin nadhri, dari melihat, wal istima'i ila ma la yahillu lahu, menjaga mata, menjaga telinga dari melihat dan mendengar yang tidak halal. Ya, awas ya, usikum. Sekarang maksiat gampang banget, lewat handphone. Kalau orang nggak punya iman, nggak ada ilmu, nggak ada iman, ya sudah, di kamar sendirian main HP, buka yang enggak deh, nggak ada orang lain tahu. Alhamdulillah. Ya. Yang ngerem hanya dirinya sendiri. Banyak orang terjebak berbuat maksiat. Makanya hati-hati. Lagi puasa, jaga mata. Begitu juga al-istima' ma la yahillu, mendengar yang tidak halal. Wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqihi, dan juga harus menjaga sesuatu yang sifatnya berlebihan fi haqqihi, pada haknya. Yani jangan berlebihan, fudul. Ya. Jangan juga kepo. Apa kepo? Mau tahu baik urusan orang. Fudul. Ya. Kerjaan yang ngintip 100 orang aja. Ya, fudul. Ya, jangan mau tahu urusan orang. Kita lebih baik sibuk ngurus diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu tuh bahayanya kalau kita fudul tuh mau tahu aja urusan orang, mau beli. Kadang-kadang jadi kepancing tuh. Kepancingnya apa? Jadi kita hasut sama orang gitu loh. Makanya jangan direm juga, jangan apa-apa status. Nah, cuman makan orek oncom aja status ya. Pesannya jarang makan oncom. Ada tiap hari menunya oncom. Sahur pakai oncom sekali-kali, siapa bilang sekali-kali tiap malam. Jangan apa-apa status nggak boleh. Kita mesti jaga rahasia kita. Ya, apalagi ibu-ibu, perempuan, jangan sekali-kali mejengin fotonya di status. Ya Allah, di zaman kayak begini amat ya. Akhirnya ngizinin lagi. Ibu-ibu pada mejengin mukanya di status. Pada bikin apa namanya yang joget-joget itu? Aduh apa? TikTok. Pada bikin TikTok. Kalau TikToknya isinya tausiah, nasihat, mending joget-joget. Nggak sadar anaknya cemplung di got, bagaimana sadar? Udah saya TV ngurut beda. TikTok kan. Punya TikTok yang kaya kita. 5 jari. Udah jangan saya ikut-ikutan begitu deh, ya. Kita orang Islam ada sesuatu yang tidak pantas dilakukan, ya jangan dilakukan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Gitulah. Kata Nabi kan gitu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ukuran baiknya Islam seseorang kalau dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Gitu. Saya orang Islam, pantas nggak kalau begini? Enggak, tinggalin. Masa orang Islam pakai peci haji nongkrong di pos ronda main gaple? Pantas nggak? Pantas nggak? Nggak pantas.
Itu ya layak nih. Kalau orang Islam sudah mampu mengerem dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan, itu baru Islam yang bagus. Tahu diri. Kalau saya Ustaz, kira-kira kalau pakaian begini pantas nggak nih? Ya, bisa. Kayaknya nggak pantas. Nah, sukses tuh dia, jaga diri. Ya memang sih nggak haram, tapi kalau layak nih nggak layak, nggak pantas sih jangan. Gitu. Apalagi akhirnya menimbulkan fitnah. Begitu kira-kira ya. Jadi itu diantara adab orang yang berpuasa agar puasanya menjadi sempurna. Apa? Menjaga lisan dari melihat dari bicara bohong, ghibah, bicara yang berlebihan yang tidak ada perlu-perlunya, menjaga mata, menjaga telinga dari mendengar dan melihat sesuatu yang tidak halal. Kalau ini bisa dilakukan dan tidak berlebihan dalam segala hal. Kalau ini dilakukan, ini diantara adab puasa yang mesti dijaga supaya puasa kita sempurna dan insya Allah mendapat derajat muttaqin. Amin ya rabbal. Jadi bukan sekedar nahan lapar, bukan sekedar menahan dahaga, bukan sekedar menahan syahwat tidak berhubungan suami istri, tapi ada etika yang mesti dijaga supaya puasanya jadi sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana ashrafna فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى أرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد تصصبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.